Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua. Selamat datang dalam kegiatan Pentura, pertunjukan rakyat dengan tema potensi budaya lokal sebagai identitas bangsa. Senang sekali pada sore hari ini saya Mega Puspitasari mendapatkan kepercayaan dan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua yang berasal dari perwakilan pelajar, guru, relawan dan juga masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Bogor dalam kegiatan Petunra, pertunjukan rakyat. Bapak Ibu dan hadirin serta kawan-kawan semua, adapun kegiatan Petunra atau pertunjukan rakyat ini merupakan kegiatan yang terselenggara atas kerjasama dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo dengan Komisi 1 DPR RI, dan kegiatan ini tidak hanya sekali dilaksanakan tetapi sebelumnya juga sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan mulai dari diskusi, webinar dan kegiatan lainnya. Dan hari ini Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua, kegiatan ini kita selenggarakan khusus untuk bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita semua untuk melihat lebih jauh potensi budaya lokal sebagai identitas bangsa. Bapak Ibu dan hadirin serta kawan-kawan semua, dalam kegiatan ini nantinya kita juga akan mendengarkan paparan dari para narasumber yang akan mengisi sesi diskusi nanti. Sudah hadir bersama kita nantinya baik secara langsung maupun nanti juga melalui virtual. Ada Bapak Dr. Nur Sodik Gunarjo SOS MSI yang diwakili oleh Bapak Maroli Jenny Indarto SSOS MC. Kemudian juga sudah hadir bersama kita di tengah-tengah ada Bapak Dr. Haji Fadlizon SSMSC. Dan juga ada Bapak Putragara yang nanti sama-sama kita akan mendengar pemaparan dari para narasumber kita. Tapi tidak hanya itu saja, karena nanti kita juga akan melihat banyak penampilan-penampilan bakat yang luar biasa yang tentu akan lebih mewarnai sesi kita dalam kegiatan Petunra, pertunjukan rakyat. Bapak Ibu dan hadirin serta kawan-kawan semua yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kalau kita bisa berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya memohon kesediaan untuk para hadirin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua dimohon untuk berdiri.
hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, maka marilah kita sama-sama menyaksikan penampilan musikalisasi puisi yang akan disampaikan oleh Kak Rizky Gatra. Kepada Kak Rizky Gatra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati Pak Fadli John, ada Pak Nur Sodik dan Pak Putragara, dan Bapak Ibu semua yang ada di baris terdepan. Kemudian yang juga kami hormati Bapak Ibu dan para hadirin yang berbahagia, izin saya akan membawakan satu sajian yang diangkat dari sebuah karya sastra, yaitu puisi yang kita sebut sebagai sajian musikalisasi puisi. Bila kita kaitkan dengan tema yang diangkat pada sore hari ini, yaitu potensi budaya lokal sebagai identitas bangsa. Salah satu identitas bangsa yang dikenal bagi bangsa Indonesia adalah dikenal sebagai bangsa petarung. Puisi yang pertama, Sajak Seorang Petarung, karya Muhammad Rois Rinaldi.
menghadapi seorang petarung pada nyeri tak peduli. Maka wartakan saja pada yang mencinta, pada yang membenci. Aku sampai di sebuah tempat, ada satupun lelaki atau satu perempuan, ada senjata tajam atau senapan. Di sini pertarungan dimulai, tanpa lawan aku menang dan dikalahkan. Terima kasih. Puisi berikutnya, saya kira ini penyair kenamaan Indonesia yang semua di sini saya kira sudah kenal, yaitu Bapak Taufik Ismail, yang kebetulan juga Pak Taufik Ismail ini adalah paman dari yang terhormat Pak Fadlizon. Satu puisi dari Bapak Taufik Ismail berjudul Dengan Puisi Aku. sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi untuk Kak Rizky Gatra ya yang sudah memberikan kita semangat tentunya di sore hari ini agar kita bisa masuk ke sesi-sesi selanjutnya dengan lebih semangat lagi. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Jadi saya mohon izin untuk mengundang para narasumber hebat kita di sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Nur Sodik Gunarjo SSOS MSI yang akan diwakili oleh Bapak Maroli Jenny Indarto SOS MSI selaku Pranata Humas Ahli Madya yang akan bergabung bersama kita secara virtual. Selanjutnya ada Bapak Dr. Haji Fadlizon SSMSC selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Boleh Bapak menempati kursi yang tersedia di depan. Dan selanjutnya saya juga izin untuk mengundang Bapak Putra Gara selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Putra Gara dan juga Bapak Dr. Haji Fadlizon SSMSC, kami persilahkan untuk menduduki bangku yang tersedia. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua yang saya hormati, saat ini di sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan para narasumber yang hebat yang tentunya akan berbagi informasi dan juga memberikan wawasan kepada kita semua berkaitan dengan tema yang cukup menarik di sore hari ini, bagaimana kita bisa melihat lebih luas lagi dan memanfaatkan potensi budaya lokal sebagai identitas bangsa. Di sini saya izin menyapa dulu, sudah ada Bapak Dr. Haji Fadlizon SSMSC. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana perasaannya sore hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perasaannya bagaimana hari ini Pak? Perasaan biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja, baik. Terima kasih Sehat. Bapak sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Selanjutnya juga ada Bapak Putra Gara selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Selamat sore Bapak. Sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, dan nanti juga akan bergabung bersama kita ya ada Bapak Maroli Jenny Indarto SOS MSI. Apakah sudah bergabung? Oke, baik kalau begitu. Nah, tanpa berlama-lama karena kita punya waktu yang cukup terbatas, maka di sini saya ingin mengajak diskusi terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Haji Fadlizon mengenai bagaimana kalau kita lihat Indonesia ini kan punya potensi budaya dan juga bagaimana budaya lokal ini cukup banyak ya Pak ya di Indonesia ini, tetapi terkadang kita tidak melihat sejauh mana potensi ini bisa dikembangkan. Nah, kalau dari sisi DPR RI melihat potensi budaya lokal yang ada di Indonesia ini untuk bisa dijadikan sebagai identitas bangsa ini harus seperti apa Pak? Adakah kebijakan-kebijakan mungkin atau misalkan upaya-upaya yang dilakukan agar potensi budaya lokal di Indonesia ini bisa menjadi identitas bangsa yang tidak kalah juga dari budaya-budaya lainnya begitu Pak? Silahkan Pak. Ya, terima kasih moderator nih Mbak Mega. Alhamdulillah saya bisa hadir sini setelah baru sampai nih dari Uruguay tadi malam. Uruguay ini perjalanannya 30 jam kira-kira. Jadi di benua yang lain beda 14 jam. Jadi beda maksudnya beda waktunya 12 jam kurang lebih. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kominfo yang kami bekerja sama dengan Komisi 1 menyelenggarakan kegiatan ini. Tadi kita sudah saksikan salah satu kreativitas ya dari Rizky Gatra dan juga nanti mungkin ada teman-teman lain nih, ada Kang Amax juga salah satu
seorang pesilat yang bisa membawakan jurus-jurus pamonyet ya. Ini kan juga budaya lokal. Di sini juga ada teman-teman saya dari Paski Jawa Barat nih. Bang Bopak ya, Bang Bopak coba berdiri. Nah, baru disipit dan dari Paski ya, dari Paski Jawa Barat. Ya. Saya ini diminta menjadi penasehat juga Paski Jawa Barat oleh Bang Komeng. Tapi Bang Komeng kebetulan nggak bisa hadir pada sore hari ini. Kemudian juga ada Bang Ote Abadi. Nah ini Bang Ote Abadi ini seorang penyanyi yang dulu banyak ikut dengan Leo Christie. Nih, kalau mungkin adik-adik yang sekarang ini belum begitu kenal Leo Christie. Tapi kalau guru-guru, ibu-ibu saya kira tahu Leo Christie. Dan Bang Ote ini juga pernah menjadi penyanyi utama di Mersis. Ya, jadi kalau band Mersis pasti tahu lah ya. Generasi Pak Putra, saya nih Kang Rahmat Bola nih sekretaris DPC Gerindra di Kabupaten Bogor. Pak Rustandi ada guru SD saya di SD Negeri Ciberem 1, Ciberem 3, Ciberem 1, Ciberem 3. Dan teman-teman SD ada Pak Encap dan kawan-kawan lain. Ada adik-adik Bu Andini ya, kepala sekolah SMK, juga teman SMP dan ada beberapa kawan. Ini juga pesan sponsor kali ya Bu Andini. SMK Pertanian Amerta, SMK YMA, Yayasan Maulana misalnya. SMK BM Al Ikhlas ada juga ya. SMKI Miftahul Huda ada. Dan SMK At-Tohirin. Ada yang belum disebut dari mana lagi? Udah ya. Ada teman-teman dari SMP Necis ya yang hadir juga di sini. Nah, ini alumni, kalau ini teman-teman ya. Saya ini dari Ciberem, kemudian SD-nya di SD Negeri Ciberem dari kelas 1 sampai kelas 6. SMP di SMP Negeri Cisarua. Jadi orang asli daerah sini juga lah nih Bang Bopak ya. Nah, alhamdulillah melanjutkan pertanyaan dari Teh Mega ya. Bagaimana potensi budaya lokal? Nah, kalau kita bicara budaya, berarti itu adalah hasil dari budidaya, karya, inovasi, imajinasi, kreasi semua dari lokal. Nah, kalau kita bicara lokal di sini adalah di Kabupaten Bogor ya. Misalnya ini sebagai contoh. Di Bogor ini banyak lahir ekspresi-ekspresi budaya yang hebat. Antara lain misalnya budaya pencak silat yang nanti kita akan saksikan. Salah satu aliran silat yang tertua di Indonesia adalah Cimande. Cimande itu sampai ke berbagai negara. Saya baru saja pulang sebelum saya ke Uruguay. Minggu lalu saya berada di Azerbaijan, di daerah namanya Baku. Baku itu ibu kota dari Azerbaijan. Di sana kira-kira ada sekitar 3.000-an pesilat yang belajar silat Indonesia. Bayangin, 3.000 orang yang belajar silat Indonesia di Azerbaijan. Azerbaijan ini tempat lahirnya seorang penyair hebat luar biasa di abad ke-13, namanya Nizami Ganjawi. Nizami Ganjawi ini yang melahirkan karya Laila Majnun. Laila Majnun ini tentang kisah cinta Laila dan juga seorang lelaki yang namanya Majnun. Saking cintanya kepada Laila itu. Ya. Kemudian ini menginspirasi banyak karya-karya di dunia termasuk karyanya Shakespeare. Romeo Juliet di abad selanjutnya ya. Itu dari Laila Majnun sebenarnya. Jadi karya Laila Majnun itu merupakan karya dari wilayah Asia Tengah yaitu daerah Azerbaijan. Jadi kalau kita lihat potensi lokal ya, saya sayang Ki Abah Jatnika juga tidak bisa hadir, tapi dalam banyak pembicaraan saya dengan Mbah Jatnika Nanggami Harja, itu budaya Bogor ini kalau boleh dibilang nih patok-patoknya itu sangat banyak. Satu budaya pencak silat.
budaya bambu. Jadi segala macam yang merupakan ekspresi dari bambu. Rumah-rumah adat bambu, kemudian budaya-budaya yang merupakan hilir dari tanaman bambu. Ini sebagai contoh, ini tanaman-tanaman bambu ini. Kemudian budaya ngadongeng, itu juga merupakan budaya yang juga dari Bogor. Sebenarnya Sunda secara keseluruhan, budaya ngadongeng, ya kemudian di dalam budaya ngadongeng itu termasuk ada cerita wayang golek dan lain-lain, ada kabayan dan seterusnya, ada jangjawokan, gitu ya, jangjawokan. Kemudian ada lagi budaya kecapi suling, ya. Kecapi suling ini adalah salah satu budaya yang juga khas lokal, yang saya kira luar biasa memberikan satu suasana kalau orang sudah main kecapi suling, ya, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat itu adalah tonggak-tonggak atau bagian dari ekspresi budaya yang ada di sekitar kita saja di Bogor. Indonesia ini jumlah suku bangsanya banyak sekali, bahasanya juga banyak. Di Papua saja bahasanya lebih dari 300, ya, di Papua saja. Jadi di seluruh Indonesia itu totalnya mungkin sekitar lebih dari 700, ada juga yang mengatakan lebih dari 1000 bahasa. Bukan dialek gitu. Kalau dialek itu misalnya bahasa Indonesia, ada dialek bahasa Indonesia, orang Indonesia, ada dialek bahasa orang Malaysia misalnya, ya. Tapi kalau ini bahasanya memang beda-beda, ya. Seperti bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, ya udah kelihatan bedanya, ya. Kemudian dengan bahasa Madura, udah kelihatan lagi bedanya. Kemudian dengan bahasa di Lampung, di Bali, udah kelihatan sekali bedanya. Nah, ini juga bagian dari budaya kita, bagian dari ekspresi budaya kita. Jadi bahasa kita luar biasa banyaknya, suku bangsa kita itu juga lebih dari 700-800 suku bangsa kita. Kalau tidak salah terakhir dicatatkan lebih dari 1000 suku bangsa kita. Karena Indonesia ini negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.000 pulau. Jadi mencar-mencar, ya. Tentu saja ekosistem habitatnya berbeda-beda. Sehingga kalau kita lihat Indonesia ini boleh dibilang, ya, satu saat harus kita bilang Indonesia ini adalah ibu kota budaya dunia. Karena semua budayanya ada di sini. Saya termasuk sekarang ini yang di bidang kebudayaan, saya ini memimpin organisasi keris dan kujang kira-kira gitu. Jadi di dunia perkerisan dan kujang itu ada 200 paguyuban di Indonesia, terus berkembang. Dan cara membuat keris dan kujang ini sangat spesifik, tidak ada di tempat lain. Jadi keris dan kujang ini bukan dari India, tapi khas dari tanah Nusantara, dari Indonesia. Dan kalau kita lihat yang tertua kapan itu keris dan kujang itu? Yang tertua mungkin sekitar di abad ke-8 atau di abad ke-9. Jadi bahkan lebih tua dari itu ada lagi, lebih banyak lagi di zaman perunggu, dongson, dan lain-lain. Kita ini mempunyai satu ragam budaya yang luar biasa banyaknya, mulai dari budaya misalnya pahat, budaya seni suara, budaya seni rupa, ya, ekspresi budaya dalam seni yang lain yang luar biasa banyaknya. Jadi saya melihat potensi ini sangat besar karena dari ekspresi budaya ini bisa melahirkan berbagai macam kegiatan ekonomi kreatif, ya. Misalnya angklung itu dari budaya bambu, ya. Angklung dari budaya bambu, calung dari budaya bambu, dan juga beberapa yang lain itu bisa melahirkan juga ekspresi budaya, pertunjukan, seni pertunjukan seperti yang dibuat oleh Saung Mang Ujo di Bandung, ya. Dari situ kemudian bisa bahkan perkembangan dari angklungnya pun bisa dimainkan oleh banyak orang, bahkan ada angklung-angklung yang dibuat seperti piano gitu, ya, cara mainnya dan sebagainya. Jadi ini kalau kita bicara budaya lokal luar biasa potensi kita, tinggal bagaimana apakah kita ini berpihak pada budaya lokal atau tidak, dan kearifan budaya lokal ini melahirkan tentu
rasa seni, rasa keindahan, rasa cinta kita kepada tanah air, kepada leluhur kita, dan kesinambungan terutama adalah bagaimana membentuk sesuai dengan tema ini identitas. Jadi banyak yang kita lihat orang kehilangan identitas di tengah globalisasi karena budaya Barat masuk melalui berbagai macam media, baik itu dulu media televisi, media iklan, ya, melalui koran-koran, sekarang melalui media sosial, digital, ya. Jadi kita tidak ingin tentu identitas bangsa kita ini hilang karena arus budaya global itu. Dulu disebutnya Disneyfication atau didisnifikasi. Jadi seolah-olah yang bagus itu budayanya dari Disney. Seolah-olah kalau misalnya film itu harus Hollywood. Padahal kalau kita lihat di India ada Bollywood. Film-film Indonesia juga tidak kalah. Ya, kemudian kalau musik juga harus mengikuti aliran tertentu. Padahal kita juga mempunyai genre musik yang juga sebenarnya kuat dan mengakar. Bahkan saya mengumpulkan kaset Indonesia, ya, saya mengumpulkan kaset dari kaset pertama sampai yang terakhir nih, jumlahnya sekarang masih di kisaran sekitar 18.000. Jadi produksi kaset Indonesia dari tahun 1973 kaset pertama sampai sekarang itu jumlahnya cukup banyak. Ada sekitar itu. Kalau kita lihat di situ banyak sekali musik-musik tradisi, musik-musik daerah. Misalnya kecapi suling, kemudian wayang saja, baik itu wayang golek maupun wayang kulit yang direkam di dalam kaset, jumlahnya mungkin hampir mencapai 5.000 kalau di total. Nah sekarang tidak ada yang ngumpulin, baru saya yang ngumpulin gitu ya. Jadi ini sebagai penghargaan bahwa ya ada gitu, dokumentasi budaya dari budaya-budaya kita. Jadi ini saya kira sebagai pengantar atas jawaban itu tadi, budaya lokal dan pengembangan budaya lokal dan kearifan lokal ini bisa menjaga identitas kita, bisa terus membuat identitas kita ini eksis di tengah arus globalisasi. Dan kalau kita kehilangan identitas, kita bisa kehilangan sebagai orang Indonesia. Tapi kalau kita kokoh dengan identitas kita, maka kita tidak akan lari kemana-mana, kita tahu tujuan kita mau kemana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadlizon. Ternyata kita mendapatkan banyak insight ya dari Pak Fadli bahwa sebenarnya banyak sekali ekspresi-ekspresi budaya begitu yang lahir dari Kabupaten Bogor, ditambah juga budaya-budaya di Indonesia yang cukup banyak, yang bahkan sebenarnya budaya-budaya lokal kita ini yang kemudian bisa menjadi referensi gitu ya dari lahirnya mungkin budaya-budaya lainnya gitu kan, sehingga budaya-budaya lokal yang kita punya ini betul-betul harus kita jaga, karena tadi yang Pak Fadli sampaikan di akhir ya, bahwa ketika kita kehilangan budaya kita bisa kehilangan identitas kita juga begitu ya sebagai warga negara Indonesia. Jadi karena di sini juga kebetulan banyak pelajar yang hadir ya Pak Fadli ya, jadi harapannya tentu adik-adik di sini bisa terus melestarikan juga nih budaya lokal yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Bogor sendiri juga begitu banyak gitu ya budaya lokal yang bisa terus kita lestarikan. Nah, baik Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua, untuk memperkuat lagi nih diskusi kita, maka mari kita dengarkan sama-sama keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Maroli Jenny Indarto, Esos MSI, selaku Pranata Humas Ahli Madya. Kepada Bapak Maroli dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Dr. Haji Fadlizon SS MSc, anggota DPR RI Komisi 1. Terima kasih Pak atas acara hari ini, mudah-mudahan lancar. Yang terhormat juga Putra Gara, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Yang terhormat para pelaku seni yang akan memeriahkan acara pada hari ini.
Juga tidak lupa kepada MC kita yang dengan penuh semangat dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kehendaknya kita dapat berkumpul dalam acara virtual hari ini, tentu dalam kondisi sehat dan bahagia. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Usman Kansong, karena beliau berhalangan hadir pada kegiatan ini. Dan sekali lagi, kami juga berterima kasih serta apresiasi kepada anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Dr. Haji Fadlizon. Semoga edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda Indonesia hari ini bermanfaat. Para hadirin yang berbahagia, budaya lokal merupakan warisan yang tidak ternilai. Budaya tidak hanya sekedar tumpukan tradisi dan kebiasaan, tetapi juga cerminan dari perjalanan sejarah panjang yang telah kita lewati. Dalam keberagaman etnis, bahasa, agama, dan adat istiadat yang melintasi kepulauan Indonesia, budaya lokal adalah benang merah yang mengikat kita sebagai suatu bangsa. Tentunya setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik budaya lokal yang unik. Tradisi ini tentu membentuk akar budaya yang dalam, menjadi tonggak sejarah yang mengingatkan kita akan perjuangan para leluhur. Namun, dalam era globalisasi yang semakin terhubung terkoneksi, budaya lokal kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Dalam aliran informasi yang masif, bebas, di mana didukung juga pergerakan manusia yang semakin mudah, budaya kita tentunya terpapar oleh pengaruh lebih besar dari luar tentunya dari masa-masa sebelumnya. Teknologi dan media sosial telah membawa budaya-budaya dari seluruh dunia masuk ke dalam genggaman kita. Maka bagaimana kita dapat menjaga dan memanfaatkan budaya lokal agar tetap relevan dan tentunya eksis di tengah arus globalisasi ini. Salah satu cara yang penting adalah kita hari ini mendukung festival atau pertunjukan rakyat budaya lokal, yang mana kita memberikan kesempatan bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk belajar dan memahami budaya mereka sendiri. Mereka dapat melihat sendiri bagaimana budaya lokal dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya bagi para pelaku seni juga ada platform yang dapat memamerkan atau menyajikan karya seni dari para pelaku seni dari mereka. Dalam era digital yang semakin terkoneksi, teknologi telah menjadi alat yang sangat berguna dalam mempromosikan dan mempertahankan budaya lokal. Dengan media sosial, platform daring, dan teknologi komunikasi lainnya, individu dan komunitas dapat dengan mudah berbagi konten yang mencerminkan budaya lokal mereka. Hal ini memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang budaya kita yang beragam. Para hadirin yang berbahagia, kolaborasi adalah kata kunci dalam memanfaatkan potensi budaya lokal, terutama dalam komunitas yang beragam. Kerjasama antar komunitas dan generasi yang berbeda juga kunci untuk menjaga dan memperkuat budaya lokal. Berbagi pengetahuan, keterampilan, dan tradisi budaya melalui kolaborasi adalah cara yang efektif untuk menjaga budaya tetap hidup. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa budaya lokal tetap relevan dan berharga dalam menjaga identitas kultural kita dan memperkaya keanekaragaman budaya global. Akhir kata,
Selamat berdiskusi dan semoga diskusi hari ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maroli Jenny yang semakin memperkuat lagi ya bahwa bagaimana kita bisa menjaga budaya lokal agar budaya kita, budaya Indonesia ini juga bisa semakin dilihat begitu ya oleh mancanegara, karena kita juga punya budaya yang banyak tadi ya kata Pak Maroli, yang itu juga bisa kita tunjukkan kepada negara lain bahwa budaya lokal kita juga sungguh banyak. Nah, selanjutnya ini kita juga sudah ada Bapak Putra Gara selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Pak Putra, ini tadi kalau kita mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Fadli juga oleh Pak Maroli, ini kan kita melihat bahwa budaya lokal ini sebenarnya potensinya sangat besar sekali ya untuk bisa kita angkat begitu. Nah, Bapak sebagai seniman sendiri begitu, adakah misalnya tantangan gitu yang dihadapi atau bagaimana Bapak sendiri selama ini berjuang begitu ya untuk mungkin tetap menjaga budaya lokal, terutama Bapak sebagai seniman di Kabupaten Bogor ini Ketua Dewan Kesenian begitu, bagaimana budaya-budaya di Kabupaten Bogor ini juga bisa terus dijaga, dan adakah tantangan-tantangan yang mungkin perlu kita pertimbangkan dan upaya-upaya yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih Teh Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita berkumpul, bertemu, silaturahmi dalam forum yang mulia ini, yang produktif ini. Yang saya hormati abang saya, senior saya, ketua umum saya di HSBI, Bapak Fadli John, yang juga Ketua DPR RI. Yang saya hormati juga para pelaku seni, seniman yang ada di depan, dan adik-adik tercinta semua. Halo, salam. Sampurasun. Ya, alhamdulillah. Tadi kita udah mendengar paparan dari Pak Fadli John terkait dengan seni budaya menjadi sebuah identitas bangsa kita. Lalu kita juga sudah dengar pengantar dari Kominfo terkait dengan pentingnya bagaimana budaya menjadi identitas. Dan kalau ditarik ke Kabupaten Bogor, kebetulan saya Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, ada sedikit yang akan saya ceritakan bagaimana budaya di 40 kecamatan Kabupaten Bogor, 436 desa yang ada, ini sangat luar biasa. Selama 3 tahun saya menjadi Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, beradaptasi dengan pelaku seni dan budaya, ternyata setiap wilayah itu tidak seragam. Ada dominasi-dominasi seni budaya yang berbeda. Seperti yang Pak Fadli John tadi bilang, kecapi suling misalnya. Kecapi suling itu familiar di wilayah selatan. Tapi untuk timur, utara enggak. Tari jaipong secara umum orang tahu, tetapi yang mendominasi adalah wilayah timur. Angklung gubrak itu ada di wilayah barat karena dekat dengan Banten, sering untuk acara serentahun. Untuk wilayah Bogor Timur, angklung gubrak tidak familiar. Seperti itu. Nah, kalaulah kita petakan di Kabupaten Bogor yang begitu kaya dan begitu beragam seni budayanya, ini memang harus ada kepedulian bersama. Tetapi kami di Dewan Kesenian selalu mencoba bagaimana melestarikan. Ada satu momen tertentu yang setiap tahun itu kita lakukan adalah cucurak. Cucurak juga ini salah satu budaya kita di Bogor sebenarnya. Secara umum di Sunda tidak, tapi di Bogor lebih dominan. Cucurak tahun ini menjelang cucurak itu makan bersama menjelang Ramadan. Dewan Kesenian mengadakan kemarin cucurak akbar. Itu dihadiri sekitar 300 seniman budayawan di Kabupaten Bogor di Gedung Kesenian. Sekaligus memberikan apresiasi pada pelestari budaya. Salah satu yang tadi Pak Fadli John bilang, katakan adalah pelestari budaya pencak silat. Abah Didi
kita berikan award lah dari Dewan Kesenian selaku pelestari budaya pencak silat. Juga ada pelestari kujang. Kebetulan waktu saya ke wilayah Bogor Barat ada abah-abah pembuat kujang di bawah kaki Gunung Salak di daerah Tenjolaya. Ternyata itu juga dikoleksi oleh pecinta katakanlah pusaka dari luar. Begitu saya telusuri biografinya, kalau di Bogor Kota sini ada Ki Wahyu ya kan. Di sana dia terpencil di bawah kaki Gunung Salak, di bawah melewati sungai, di bawah pohon bambu. Di situ ada saungannya dan sangat artistik. Disitulah dia buat itu, dan itu juga kita berikan award atau apresiasi dari Dewan Kesenian sebagai pelestari pembuat kujang. Dewan Kesenian selama ini bagaimana mengapresiasi lelaku budaya yang memang sangat kita khawatirkan akan hilang tergerus zaman. Oleh karena itu kita seringkali melakukan festival-festival. Banyaklah yang kita lakukan. Bahkan pada tahun lalu kita melakukan festival film pendek yang lebih dominan kepada budaya. Diikuti oleh sekitar 72 peserta, tapi kita pilih 10 terbaik, lalu ada juara 1, 2, dan 3. Lalu ada juga yang udah setiap tahun kita lakukan adalah festival musik. Ini macam-macam, ada tradisi, ada umum, ada religi. Seperti itu, dan ini udah rutin dilakukan. Lalu ada lagi nih yang tadi Pak Fadli bilang pantun, dongeng. Kita di Sunda ini ada pupuh. Ini juga suka kita lombakan. Yang udah kita lakukan dari mulai tingkat SD sampai SMP. Seperti itu, karena Dewan Kesenian ada program yang namanya Seniman Masuk Sekolah. Seniman Masuk Sekolah melakukan berbagai kegiatan, workshop, dan lalu adakan festival. Seperti itu. Itu yang kita lakukan, bagaimana melestarikan seni budaya di Kabupaten Bogor khususnya, Indonesia umumnya, sehingga menjadi identitas yang tidak hilang, tergerus oleh kemajuan zaman. Dan kalau kita data, tadi sebelum acara saya sempat ngobrol sebentar sama Pak Fadli John, banyak betul sebenarnya identitas-identitas di Kabupaten Bogor ini yang menjadi salah satu penunjang dari keberagaman Nusantara atau Indonesia yang menjadi kebanggaan kita bersama. Dari mulai pencaksilat sudah, seni musik sudah, angklung dominasi ya, bambu mendominasi. Calung juga wilayah selatan, karena ada workshopnya di dekat Abah Didi itu yang dapat banyak penghargaan seperti itu. Jadi banyak betul sebenarnya potensi budaya yang harus kita lestarikan, yang aware harus kita pedulikan sehingga menjadi satu identitas yang tidak hilang kemana-mana. Jangan sampai diambil oleh bangsa lain, karena Pak Fadli John tadi bilang di negara-negara luar pencak silat kita menjadi salah satu kebanggaan. Itu saja pikir saya, bagaimana kita bersama-sama merawat budaya yang diwarisi oleh leluhur kita, kokolot kita, karuhun kita, sehingga tidak hilang di telan zaman. Demikian pikir saya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra, ini semakin membuat kita lebih luas lagi ya mengetahui budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Bogor, bagaimana ini juga sebenarnya punya karakteristik ya Pak ya di masing-masing wilayahnya begitu, dan Kabupaten Bogor ini juga salah satu kabupaten yang kaya akan budayanya, dan bagaimana Pak Putra sendiri bersama dengan Dewan Kesenian Kabupaten Bogor berupaya untuk menjaga ini dengan memberikan apresiasi begitu ya kepada mereka para pelaku seni, seniman begitu, agar budaya-budaya yang mungkin hampir tergerus oleh zaman ini bisa tetap mendapatkan perhatian secara khusus. Juga bagaimana seniman masuk sekolah ya Pak ya, karena memang kita harus mulai dari para remaja, para anak-anak bangsa begitu untuk mulai bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu ya, budaya lokal. Nah, saya mau meminta closing statement nih dari Pak Fadli dan juga dari Pak Putra
untuk bisa jadi pengingat kita semua juga bagaimana kita nanti sepulang dari sini punya bekal untuk bisa mulai melihat potensi budaya lokal sebagai identitas bangsa dan mulai juga sadar dan paham bagaimana budaya lokal ini sangat penting sekali untuk kita jaga dan kita rawat. Boleh dari Pak Fadli dulu? Saya agak diri aja ya karena banyak duduk di pesawat kemarin. Jadi kalau kita lihat sedikit sejarah Bogor tadi menyambung sebelum saya tutup atau closing statement. Bogor ini adalah salah satu pusat peradaban yang tua, gitu ya. Kalau kita lihat prasasti-prasasti yang ada di Bogor itu, yang ada saja ada dari abad keempat. Prasasti Kebon Kopi 1, prasasti Kebon Kopi 2, itu dari abad keempat, berarti tahun 300-an. Itu kalah yang ada di luar. Prasasti Ciaruten di Cibung Bulang. Prasasti Jambu di era Purnawarman. Jadi di tanah Jawa ini menurut saya yang paling tua itu adanya di Kabupaten Bogor. Dari seluruh tanah Jawa gitu ya. Kalau kita lihat dari peninggalan-peninggalan yang ada, jejak-jejak arkeologis dari sisi misalnya arkeologi dengan material batu, dari sisi material culture istilahnya. Material culture yang ada itu di Bogor ini luar biasa. Prasasti-prasasti itu menunjukkan dan itu sudah ditulis tangan. Ada yang Purnawarman, termasuk yang di batu tulis. Di batu tulis sudah eranya Prabu Siliwangi, tapi eranya Purnawarman itu abad ke-4, Tarumanegara abad kedua. Abad kedua itu berarti tahun 100-an, umurnya udah 2000 tahun lebih gitu ya. Dan bahkan sebelum itu mungkin sudah ada. Jadi berarti dari sisi prasasti saja itu kan seni tempa, seni ukir yang ada di batu dan tulisan. Dan tulisan-tulisan itu banyak tulisan-tulisan yang sifatnya itu sudah boleh dibilang mantra atau puisi atau kata-kata ya, kalau di Jepang tuh haiku gitu ya. Jadi sudah ada dituliskan di dalam batu udah ribuan tahun yang lalu. Jadi ekspresi budaya di Kabupaten Bogor luar biasa. Dari sisi wayang golek misalnya, saya ini ngumpulin wayang golek dan saya mendapat rekor muri untuk wayang golek. Mengumpulkan wayang seluruh Indonesia jumlahnya terbesar. Wayang golek maupun wayang kulit ada sekitar 7 ribuan. Koleksi wayang golek dan wayang kulit. Yang terbesar itu malah orang Jerman. Yang sekarang wayang golek dan wayang kulitnya ada di Amerika, di Museum Pasifik di Yale University, di New Haven, Amerika Serikat. Itu universitas terbaik. Nah, kalau kita lihat wayang golek, salah satu maestro pembuat wayang golek yang paling hebat itu juga orang Bogor. Namanya itu Mang Ahim, udah almarhum ya. Mang Ahim itu membuat wayang itu di Ciampea. Itu wayang dan sekarang ada anaknya, ada cucunya dan sebagainya masih kalau tidak salah cucunya yang membuat. Tapi karya-karya dari Mang Ahim ini luar biasa. Murid-muridnya Pak Makmur, Pak Encang dan lain-lain itu maestro-maestronya justru dari Kabupaten Bogor. Jadi kalau kita lihat buku-buku wayang yang terbit di internasional itu rata-rata wayang karya dari Pak Ahim yang ada di depan itu. Ya, itu luar biasa. Jadi ya bambu tadi, kemudian seni silat Cimande. Saya ini kebetulan juga pembina dari PPSAC, Pusat Pelatihan Aliran Silat Cimande. Jadi aliran silat Cimande itu sampai ke seluruh dunia. Jadi luar biasa, sampai ke Inggris, sampai ke negara-negara di barat sana yang alirannya itu terpengaruh Cimande. Ada yang tentu saja sudah ada modifikasinya, ya ada campuran-campurannya. Ada juga yang memang berusaha asli gitu ya, dari sisi kelitnya apa dan lain-lain. Tapi ada juga yang sudah ada inovasi. Jadi terutama nih pada adik-adik siswa yang hadir di sini, jangan lupa bahwa produk atau ekspresi budaya lokal itu tidak kalah dari budaya luar. Dan banyak orang luar tadi sebagai contoh yang mengoleksi justru
dan mencintai, menghargai budaya-budaya lokal kita. Ada yang belajar gamelan, ada yang belajar wayang, ada yang belajar silat dari luar gitu. Mereka menghargai budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Dan kalau kita lihat, bangsa yang besar itu adalah bangsa, kalau kita dulu dibilang selalu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, kan gitu ya. Saya tambahin, bangsa yang beradab itu adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Jadi marilah kita kalau mau disebut sebagai bangsa yang beradab, ya kita harus menghargai budaya kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadlizon, boleh disambung langsung oleh Pak Putra. Iya, saya kehabisan karena beliau ini literasinya sangat luar biasa. Cuman menambahi selain tadi Ciareten, Prasasti Jambu juga ada Museum Pasir Angin yang itu juga prasasti ya. Itu juga purba juga atau tua juga di eranya Purnawarman. Seperti itu. Ya memang kalau bicara masalah budaya di Kabupaten Bogor khususnya, ini jejak peninggalannya tidak bisa diragukan lagi karena mohon maaf saya mengetahui yang tadi Pak Fadlizon bilang tuh tapak kaki Purnawarman di Ciareten waktu saya masih di kampung di Aceh sana. Begitu saya di Bogor ngelihat oh sangat luar biasa. Dan itu jejak budaya yang tidak bisa hilang karena udah sekian ratus tahun dan kita diwarisi di tempat kita ini di Kabupaten Bogor ini. Jadi buat adik-adik dan saya sendiri selaku Ketua Dewan Kesenian memang sangat konsen bagaimana merawat, menjaga, melestarikan seni budaya yang ada. Dan kalaulah seni budaya di luar sana itu menggoda, tetapi seni budaya di Indonesia sangat luar biasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang sangat luar biasa ya dari para narasumber kita, yang ini juga semakin membuat kita meresapi apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama, baik itu dari Bapak Fadlizon, dari Bapak Maroli maupun dari Pak Putra sendiri, bagaimana kita punya budaya lokal yang sangat banyak dan sangat besar. Maka dari itu pulang dari sini yuk, bisa yuk Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua, kita mulai mencintai budaya lokal. Karena mencintai budaya lokal itu keren. Jangan sampai tadi yang Pak Fadli bilang ya, orang luar lebih mencintai budaya lokal kita daripada kita sebagai bangsa Indonesia yang punya budaya lokal itu sendiri. Baik, kalau begitu Bapak Ibu dan hadirin serta kawan-kawan semua, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadlizon, Pak Putra dan juga Bapak Maroli yang sudah bergabung bersama kita tadi secara virtual atas paparannya yang sangat menginspirasi, sangat memberikan informasi dan juga membuka wawasan kita semua di sore hari ini untuk mulai berpikir lebih jauh lagi bagaimana nanti kita sama-sama merawat budaya lokal yang ada di Indonesia. Kalau begitu sesi diskusi sore hari ini bisa kita tutup dan saya izinkan kembali Pak Fadlizon dan juga Pak Putra untuk kembali menempati tempat duduk yang tersedia. Oke, baik, sepertinya tidak lengkap kalau kita tidak berfoto bersama ya. Jadi mari kita berfoto bersama. Tidak perlu merubah posisi. Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua tetap di posisi yang tersedia dan persiapkan senyum manisnya di sore hari ini ya. Senyum termanis di hari Sabtu ya. Oke. Berdiri. Ya. Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua bisa berdiri. Kita akan berfoto bersama. Oke. Baik, semoga semuanya akan ketangkap. Tenang saja, tenang saja. Tenang saja, semuanya akan tertangkap dengan baik. Bisa kita mulai ya, tunjukkan senyum terbaiknya di sore hari ini. 1, 2, 3. Naik Bu, Oke. naik Bu, naik. Oke.
Ya, kita berfoto kembali. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua. Kita sudah melewati sesi diskusi yang sangat komprehensif sekali, yang tentunya ini bisa menjadi bekal kita pulang dari sini ya. Tidak hanya bekal coffee break yang mungkin sudah disajikan oleh penyelenggara, tapi juga kita punya bekal ilmu yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua, selepas sesi diskusi ini akan ada penampilan-penampilan bakat atau penampilan-penampilan seni ya, yang tentu ini juga tidak kalah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyaksikan penampilan yang pertama adalah pencak silat yang akan ditampilkan oleh tim Amax Pamonyet. Kepada Amax Kang ya, Kang Amax Pamonyet dipersilahkan untuk menampilkan pencak silatnya.
Keren sekali ya. Boleh tepuk tangan lagi. Keren dong, itu kan bagian dari salah satu budaya lokal ya yang ternyata harus juga kita jaga dan itu keren banget, tidak kalah keren dari budaya lainnya. Bagaimana Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua masih semangat? Masih? Kalau begitu saya coba mau tes dulu ya suaranya. Mana suara dari SMK Pertanian Amerta? Ada 10.000 di sini, oke. Selanjutnya dari SMK YMA Yayasan Maulana Asyogiri ya, oke. Lalu ada SMK BM Al Ikhlas, 10.000 lebih lah ya. Lalu dari SMKI Miftahul Huda, oke, yang mengisi pojok suara. Dan ada juga SMK At-Tahirin. Oke. Dan buat yang tidak disebutkan mana suaranya? Oke. Baik, ternyata masih cukup semangat ya di sore hari ini. Karena kita masih punya sesi penampilan seni lainnya. Yaitu ada penampilan grup komedian. Wow. Dari mana? Dari Paski Jabar. Karena itu kepada tim Paski Jabar dipersilahkan. Makasih Mbak Mega. Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dik? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Watsana. Oh, buat di sana. Tepuk tangannya mana dulu dong yang ramai? Ya boleh kencang-kencang, tapi jangan terlalu kencang nanti sidik jarinya hilang. Ya. Masa tepuk tangan sidik jari hilang? Yang di belakang kelihatan, saya di sini. Enggak. Kalau nggak kelihatan di zoom aja ya. Enggak apa-apa. Di zoom aja soalnya dia virus. Oke, Pak Palijon sebagai anggota DPR Komisi 1 deket sama saya Pak. Saya komisi 10% Pak. Juga Pak Gatra, iya Pak. Kalau nggak salah Putra Gara sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Pak Riki, ya Pak Rustandi, sehat ya Pak ya semua ya. Ya, saya tadi ada pencaksilat seperti itu, bagus sekali ya. Oke, perkenalkan nama saya Rudi Sipit, tapi saya biasa dipanggil Arya Saloka. Waduh. Ya. Area selokan lo buat air. Ya bicara masalah kebudayaan. Ya ini budaya lokal ya Pak ya. Iya. Bicara masalah budaya lokal. Kita untuk melestarikan, mempertahankan, memperkenalkan budaya lokal itu banyak cobaannya. Oh, kenapa ya? Karena kalau sedikit nyobain. Lu mau kue itu mah. Ya kan gitu. Ya, iya. Makanya kita harus melestarikan, memperkenalkan satu kemana ke sekolahan kayak tadi. Nah, ini bagus. banyak pelajar ini sengaja untuk memperkenalkan budaya-budaya lokal. Iya. Saya senang ada pelajar-pelajar di sini loh. Seperti pelajar itu sebetulnya kan ada singkatannya. Oh, pelajar ada artinya? Pelajar. Pelajar. Iya. Penerus cita-cita bangsa Indonesia. Tepuk tangan buat pelajar. Lahnya. Lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itu belajar. Jarnya jarang masuk kalau ada ujian. Enggak, di sini pada masuk. Di sini mah pada datang semua ke sekolah, ngumpul di kantin. Iya masa pelajar. Saya senang Pak apa ya tadi. Saya lihat namanya dulu Pak ya. Pak Ahmad ya. Amak. Ya tadi suatu tradisional pencaksilat. Termasuk budaya lokal. Iya. Termasuk bela diri Pak. Iya. Ternyata saya sama orang tua saya dilarang. Loh kan bela diri itu bagus, bela diri. Papa saya, maaf ya. Oh manggilnya papa ya. Papa meskipun saya lahirnya dilepein. Apa saya bilang, kamu nggak boleh bela diri. Oh. Kamu boleh masuk badminton atau sepak bola. Alasannya? Nah ini papi saya bilang. Kalau sepak bola, pensiun gantung sepatu. Oh iya. Badminton pensiun gantung raket. Benar. Bela diri pensiun gantung diri.
Aduh, papi saya salah, Pak. Salah. Kalau silat, kalau udah pensiun tuh gantung sabuk, Pak ya. Bukan gantung diri. Ngaco aja lu. Kok marah sih ya? Bukannya marah-marah. Memang tuh kalau ini dokter saya yang bilang juga nih ya. Iya. Dokter yang bilang tuh segala sesuatu emosional itu harus dikeluarkan. Oh gitu. Nah, iya. Kita marah, nggak apa-apa. Ya, Supaya nggak darah tinggi muncrat gimana? lah enggak. Justru itu kalau sesuatu emosi yang dikeluarkan itu akan baik. Oh gitu. Lah iya. Kalau marah Harus dikeluarkan kemarahannya. oh gitu. Gitu. Sedih? Dikeluarkan kesedihannya. Kalau malu? Dikeluarkan. Kan nih ya. Taruh. Iya. Nah, kalau marah? Dokter saya bilang, Ya, ini. emosional itu harus dikeluarkan supaya tidak tumpuk penyakit. Iya. Ya. Tuh. Kalau marah, saya keluarkan kemarahan saya. Bagus. Sedih? Saya keluarkan kesedihan saya. Bagus. Malu? Keluarkan. Masa saya keluarkan di sini sih, Dik? Iya, masalah budaya ya. Seni Iya, lagi kita nih. balik lagi. Emang alat tradisional apa ya? Iya. Alat musik tradisional. Saya tanya sama kamu, alat musik tradisional yang manis dan asem mana? Alat musik tradisional yang manis dan asam mana ada? Ada. Apaan? Kecapi. Nggak ada manis ya Pak? Kecapi itu nama alat musik bukan nama buahnya, nggak ada rasanya. Beda. Walaupun kalau menurut KBBI budaya itu adalah kan ada cipta, rasa dan karsa kalau nggak salah kayak begitu budaya itu. Iya. Ini kayak kita ada budaya malu, ya. ada budaya duduknya aja ini bisa menjadi budaya karena duduk itu menjadi kebiasaan. Oh gitu ya? Iya. Dan kayak perempuan-perempuan sini, ibu-ibu pelajar semua, saya bisa tahu dia orang seperti apa karakternya dari cara duduknya. Ah, yang benar. Ya lah iya. Ini perempuan nih, terutama perempuan ya. Kalau duduknya kayak ibu ini nih. Duduknya dilipat kakinya begini nih. Kakinya dilipat. Ini ciri ibu ini orangnya itu penyayang. Dan penyayang dan melindungi barang milik pribadinya. Lah ya kan bawa tas, ibunya kan bawa tas kan, ngelindungin barang milik pribadinya. Iya. Ada lagi perempuan yang duduknya agak terbuka sedikit. Ada terbuka sedikit. Ini ciri perempuan yang relatif. Oh, iya. Artinya rela untuk diintip. Itu ciri-cirinya ada. Iya. Oh, yang benar kan? Coba aja. Bener. Nah kalau yang gini nih ada nuduk ibu-ibu yang kayaknya gaul banget dah. Oh terbuka, agak terbuka begini. lebar. Iya. Ini ciri-ciri perempuan yang nasionalis. Kok begitu? Karena dia menunjukkan di sanalah tempat lahir beta. Itu. Bicara masalah ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu itu ada yang baik dan ada yang jahat. Kok bisa begitu? Oh iya, nggak selama. Contohnya misalnya. Kalau ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang selalu menutupi auratnya. Oh ibu-ibu baik, iya selalu menutupi auratnya. Kalau yang tidak baik? Yang tidak baik, ibu-ibu yang jahat adalah ibu-ibu yang menutupi usaha orang lain. Ngaco aja lu. Orang lain ngaco aja sih. Iya Kak, kamu ketenyum senyum ya? Saya tahu nama kamu Fatma. Tahu dari mana? Kepanjangannya Tuaga Fatma. Tuaga Fatma itu Tuaga 45. Oke. Saya tidak panjang-panjang ya, karena waktu juga Pak dan ya. kita juga tidak berdua, karena ini adalah mengupas kebudayaan lokal. Saya juga membawa ahli, pakar. Ya, jadi ini bukan pakar makan tanaman, ya. Ini seorang pakar yang benar-benar hebat. Ya. Dan titelnya adalah dia profesor, doktor, Bopak, SH, MH, STNK, BPKB, BPJS. Iya. Ya, Bopak Castello. Wah, ini dia. Wah, emang ini. Kelihatan kalau orang cerdas nih Pak. Iya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Good afternoon. Harus linguis ya, linguis. Good afternoon. Karena karakter budaya itu. Itu beda lagi ngomongnya. Tadi good afternoon. Ya, itu kan permulaan. Seterusnya saya nangis. Bingung ya kan ditanya. Ya, memang kalau kita bicara masalah budaya, benar kata Bang Fadli John, terusnya kata Bang siapa lagi?
Pak itu Putragara. Memang budaya itu awal pertemuan itu lisan. Apalagi budaya Sunda itu selalu dengan simbol. Misalnya pertemuan setiap tahun itu ada upacara dongdang namanya. Itu bentuk dari komunikasi rasa bersyukurnya dengan hasil alam yang ada. Apal di sejarah. Bopak ini tepuk tangan buat Bopak. Itu. Dia paling apal sejarah nasional, luar negeri, tapi dia lupa sejarah dirinya sendiri. Karena dinodainya saya nggak tahu. Ya, terus Pak Bopak terus. Dan kita kembali lagi. Sentuhan budaya itu membentuk kita menjadi satu. Seperti saya ingat Muhammad Yamin kamu kenal. Iya. Terusnya Sultan Hamid II. Iya. Itu diperintahkan sama tokoh proklamator kita membuat simbol lambang Indonesia. Pada saat dibuat itu baru arsiran aja. Garudanya masih plengak-plengok. Masih salah-salah Tapi ya. diselesaikan oleh pelukis istana yang bernama Dula. Maka terbentuklah burung Garuda sebagai simbol Indonesia. Simbol negara. Itu luar biasa. Bapak ini benar-benar pengalaman sejarah. Bukan ini lagi, kita buka lagi sejarah kembali. Kenapa budaya kita ini terbagi? Ini disebabkan ada tahun 1512. Dulu Bogor ini ibu kotanya namanya Pakuan. Pakuan. Dan Pajajaran pada saat itu membuat perjanjian dengan Portugis karena Portugis waktu itu kalah di Malaka. Iya. Nah disitulah mulai budaya kita hampir tersisi dengan budaya-budaya Western. Masuk lagi Belanda ke Indonesia. Saya kaget. Maka terbentuklah POC 1602. Cakep. Nah di situ mulai ada budaya-budaya pembagian sosial. Ada adat Arab, ada Cina. Jadi mengklasifikasi masalah kemanusiaan. Makanya bilang Bang Fadlijon itu benar. Kembalilah kita kepada budaya lokal. Dan kita perkuatkan jangan kita budaya mozzarella. Apa tuh mozzarella? Budaya keju. Kan lupa air makan singkong. Anak gang sekarang mau kemana Din? Ini gue diajak nih makan keju. Mozzarella itu maksudnya keju. Jadi budaya kita tuh memang harus digalakkan dan kita jangan malu dengan budaya. Karena jendela Indonesia dikenal karena budaya. Iya. Iya kan? Iya. Karena kan gitu juga. Lo ya? Ya kan karena Pak Bopak ini kan sering baca buku. Oh sering. Karena buku itu kan adalah ilmu. Ilmu itu adalah jendela. Wah, benar. Bayangkan kalau dunia punya jendela berapa besar ordengnya. Nah, coba pikirin. Kayak tukang hordeng ya. Iyalah, memang benar kata Pak Rudi. Iya. Buku ini membuat kita satu, attitude dan etika kita baik. Kedua, peradaban budaya lokal kita akan kuat dengan buku. Benar. Ketiga, nilai-nilai silaturahmi kepada siapapun akan oke. Nah ngomong-ngomong saya baca buku ini, saya pernah dikasih. Bawa ini pernah dikasih sama Pak Fadlijon. Saya pernah ya? Saya pernah dikasih sama Bang Fadlijon buku yang sangat indah. Iya. Nah. Ini Inggris ya dalamnya ya. Nah pada saat dibagi saya tidak pernah ngelihat tulisan apa. Ya. Saya buka. Set. Saya keluarkan air mata. Pak. Sedih karena penulisannya. Sedih banget jalan ceritanya ya. Bab ketiga. Semakin saya merintih. Ini makin bagus tulisannya, makin mendalam ini. Mendalami. Dan kelima saya berkata dalam hati, Bang Fadli bukan bilang dari pertama semuanya bahasa Inggris. nih ibu kita yang bikin korban. Itu Bang Fadli semuanya pas nerima buku, Pak nih cakep nih minta tanda tangan semua udah pada pede. Dia mau baca di pojok lirik-lirikan. Saya juga kebetulan dapat waktu itu Pak Fadli ya. Saya langsung keluar biaya malah Pak. Oh masa sih? Saya sewa penerjemah. Nah, jadi buat teman-teman kaula muda di sini yang masih belajar, kita contoh Bang Fadlijon karena Bang Fadlijon ini salah satu tokoh pemuda yang menyelamatkan artefak yang dijual ke luar negeri diselamatkan. Benar. Berapa banyak uang yang dikeluarkan tapi dia enggak pernah menilai uang itu. Betul. Cuman di pojok dia nangis. Enggak lah. Enggak. Maksudnya ikhlas. Maksudnya ikhlas. Ikhlas ya? Nangis karena ikhlas. harus. Kalau ikhlas itu tidak ikhlas itu kalau bicara masalah ikhlas itu diam. Enggak bicara ikhlas itu diam. Yang bicara itu iklan.
Iya benar. Tapi kalau ngomong Pak Fadli John, dia Iya. orang yang paling penolong, Pak. Penolong. Siapa aja ditolong. Siapa aja ditolong? Matahari mau tenggelam ditolong. Lah kata kelewatan itu Muhammad Takut Arif. tenggelam tuh matahari. Makanya benar, tadi Bang Fadli John ke luar negeri 30 jam perjalanan karena dengan cintanya sampai ke sini. Tuh. Bapak kemarin juga habis rapat di Dubai. Bener bisnis Ya ya. kan kita nggak mau kalah Iya, dong. iya, iya, Masa iya. Bang Benar, Fadli benar. aja ke luar negeri Iya, iya, 30 jam kita diseret kapal aja diem. Di Dubai ada bisnis Nah, ada. kebetulan kita ada bisnis di Dubai. Kebetulan kan Raja Maktum di Dubai ini kan teman dekat aku. Oh, Raja Maktum. Raja Maktum. Anak di Maktum situ- itu ya? Iya, dan saya bisnis minyak. Minyak. Iya, bisnis minyak Di Dubai. di Dubai. Kalau lepas di pantai. Indonesia? Di Indonesia saya perwakilan tiap gang saya teriak-teriak. Oh, Dagang minyak. jualan minyak. Lu keliling lu jualan. Ini buku dibaca ya semuanya ya? Enggak. Ini saya mau cari lokasi jual di mana ya? Lo bukan profesor. Oke, Oke. Pak Fadli ada Iya, amanah dari Komeng. Ya. Nah, saya membawa sesuatu untuk Oh iya iya. Pak Ada hadiah ya. Cindera mata, Pak. Cindera mata dari Komeng dan PMI Kabupaten Bogor. Adi silakan Di. Bopak yang terima, Pak. Oh iya. Berikan kepada itu, Iya. Bang, ambil, Pak. Pak maaf, Iya. silakan Oh, Pak. Silakan Pak Fadli John. Maaf, ya. Di, foto Di. Ya. Ini jadi dari Pak Komeng dan PMI Kabupaten Bogor. Itu Pak ada tulisan Bapak tuh Pak. Iya. F. Nah, Pak. Dan gak dikasih pilotnya bang. Kenapa, Karena Bang? pilotnya lagi sakit asma. Kan? Iya, seperti itu. Iya. Terima kasih. Iya. Tapi jangan disinggung masalah kita juga mau ngasih mandau nggak sampai ke Bang Fadli ya. Aku mau ngomong doang sih. Ya situ ngadu sih. Terima kasih buat Bang Komeng nih. Ya. Bang Komeng ini kebetulan juga calon anggota DPD RI. Iya. Jawa Barat. Dan aktif di PMI ya. PMI. Jadi saya pernah pengurus di Kabupaten Bogor, luar biasa. Terima kasih. Ya, dan kita juga terima kasih sama Bang Fadli. Bang Fadli sempat menugasin Bopak di Kalimantan, cuman di Loksado. Loksado apa? Itu supaya kita di air mulu katanya. Oke, sekian terima kasih Terima kasih. dari Karena masih saya. banyak yang lain acaranya Ada ya. kesempatan yang Banyak. lain. Dan saya adalah keluarga Ahmad Dhani, Al, El, dan Ol. Iya. Terima kasih. Dul dong masa on. Masa all. Oke. Enak aja. Ya. Ya, kata terakhir. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes. Oke. Iya, terima kasih kepada tim Paksi Jawa Barat ya. Boleh tepuk tangan lagi. Ya sudah cukup mengocok perut kita ya di sore hari ini ya. Begitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kawan-kawan dan hadirin semua, ini kita masih ada penampilan yang menarik lagi. Ada penampilan dari Bang Ote. Tapi sebelum kita ke penampilan selanjutnya, karena saya di sini tadi sudah disinggung-singgung ya tentang pelajar begitu ya. Bagaimana pelajar ini adalah penerus generasi bangsa yang tentunya membanggakan. Jadi boleh ya di sore hari ini saya mau nih menantang pelajar-pelajar yang ada di sini. Adakah yang bersedia untuk menunjukkan atau menampilkan bakatnya? Ada yang mau? Angkat tangan. Oh sudah ada. Boleh teh ke depan. Biar kita dengarkan ya suara-suara para generasi muda nih. Boleh teh maju ke depan. Oh iya tentu. Wah sudah dipersiapkan loh ini hadiahnya ya. Oke baik. Boleh perkenalkan siapa teh? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Lela, saya dari SMK Amerta. Oke, wah banyak pendukungnya ya, siap-siap kalau begitu. Oke, mau menampilkan apa nih Teh? Saya ingin membacakan puisi Bela Negara karya Dilar Diadi Agustiani. Oh luar biasa, jadi sudah tidak sabar untuk mendengarnya Bapak Ibu, kawan-kawan semua? Oke, baiklah kalau begitu. Dipersilahkan Teh.
Ya, sebelumnya mohon izin Bapak untuk membacakan puisinya. Kobar semangat terus membara, menyulut asa untuk bela negara, berkorban jiwa serta raga, usir penjajah dari tanah air kita. Ratusan nyawa pahlawan telah melayang. Mereka dengan gagah berani berperang menebas ketidakadilan agar tidak lagi ada rakyat yang terkekang. 17 Agustus kita merdeka. Perjuangan para pahlawan tak sia-sia demi melihat generasinya hidup damai dan sentosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren dong, keren gak sih? Keren. Oh, Teh, jangan kemana-mana dulu. Sini dulu. Ke depan lagi boleh? Iya, ini karena keberanian Teh siapa tadi? Siti Laila ya, yang sudah membacakan puisi bela negara yang ini juga sangat menginspirasi. Jadi ini ada hadiah yang mau diberikan langsung oleh Profesor Dr. Bopak. Boleh ya? Loh, salah Pak. Sini Pak. Iya, boleh diterima. Oke, ya. Boleh difoto dulu nih fans-fansnya Teh Siti Laila. Foto-foto ya, kapan lagi kan, ya enggak sih? Oke, baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Bopak SSSS dan lainnya itu ya, dan juga Teh Siti Laila. Nah, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih, masih ada penampilan dari Bang Ote. Gimana Bang, sudah siap? Siap, oke, masih semangat dong? Semangat, oke, mari kita saksikan bersama penampilan dari Bang Ote. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya. Saya merasa berbahagia ada di tempat ini. Di saat ini, di sore ini, di mana kita dapat menikmati kebahagiaan, hendaknya jiwa kita tetap tinggal pada nurani kita yang sejati. Nurani Indonesia. Yang saya hormati Pak Fadlizon, Pak Putra, Pak Haji, juga pencaksilat luar biasa, teman-teman Paksi, Paski, luar biasa, sudah menghibur tadi. Juga Bapak Ibu sekalian, Pak Riki, selamat sore. Ya. Juga untuk Dinda Rizky yang luar biasa tadi ya. Saya Ote Abadi, saya 30 tahun lebih, 40 tahun berjalan menggelandang bersama konser rakyat Leo Christie. Dulu ada konser rakyat Leo Christie, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas 50 ke atas pasti tahu ya. Adik-adik mungkin sudah kurang mendengar musik konser rakyat Leo Christie. Leo Christie pemusik, kami adalah pemusik rakyat, pemusik troubadour, pejalan jelata. Kami merekam, menangkap fenomena kehidupan rakyat Indonesia dan membawa di atas pentas musik. Saya akan mencoba satu lagu pertama, satu lagu dari Leo Christie. Dari konser rakyat Leo Christie ciptaan almarhum Leo Christie, judulnya Jabat Tangan Erat-Erat.
Iya, ada masalah. Saya pinjam gitarnya, Dinda, Rizky. Dulu kami sering di layar televisi ketika masih TVRI. Tapi ketika di belakang-belakang TV swasta mungkin orientasinya berubah, trennya berubah, visinya berubah, kami tergerus. Nyanyian kami banyak ditelan angin. Semoga dengan ada acara-acara seperti ini kami bisa berarti kembali. Permisi. Lihatlah layar terkembang di lautku. Panji megah berkibar, turun senja. Kini tiba saatnya nyalakan bara hati. Angin bertiup semakin dingin di simpang-simpang kelam, lentera-lentera jalan tak mengenal dirinya lagi. Kalau cermin tak lagi punya arti, pecahkan berkeping-keping. Kita berkaca di riak gelombang dan sebut satu kata, hakku. Jabat tangan erat-erat saudaraku. Selanjutnya sebuah karya saya sendiri dalam konteks Indonesia hari ini. Saya buat lagu ini. Untuk lagu ini di situ ada OT Abadi and Friend. Padahal tadi saya sendiri. Untuk itu saya panggil friendnya. Ini mantan pacar. Saya akan nyanyi sebuah lagu berjudul Selamatkan Indonesia. Assalamualaikum. Luar biasa warga Bogor. Saya sangat bangga sekali berada di hadapan Anda sekalian. Terima kasih. Ini Mbak Lilis
Dulu tahun 85, 86, 87 itu juara 1 berturut-turut 3 tahun bintang radio di DKI. Sebelumnya juara di Sumatera Utara. Ketika SMA-nya di sana ya. Aslinya Jawa. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kita berdiri berbaur dalam semangat yang sama, satukan janji pada Ibu Pertiwi demi Sang Saka merah putih. Jangan ada lagi pertikaian di antara kita hanya karena ada perbedaan, berbeda agama, berbeda ras, berbeda asal, berbeda warna, itulah kita. Jangan lagi kita terbelah karena perbedaan. Perbedaan itu anugerah karunia ilahi. Perbedaan itu pelangi karunia Nusantara. Perbedaan menyatukan kita, perbedaan menyayangkan kita. Ayo bergandeng tangan, merantai persaudaraan. Ayo bergandeng tangan, merantai persatuan. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Boleh semua? Selamatkan Indonesia, 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 selamatkan Indonesia. Jangan ada lagi pertikaian di antara kita hanya karena ada perbedaan. Berbeda agama, berbeda ras, berbeda asal, berbeda warna, itulah kita. Jangan lagi kita terbelah karena perbedaan. Perbedaan itu anugerah karunia ilahi. Perbedaan itu pelangi karunia Nusantara. Perbedaan kekayaan kita, perbedaan menyatukan kita. Ayo bergandeng tangan, eratkan persaudaraan. Persatuan semua. Selamatkan Indonesia, 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 selamatkan Indonesia. Siap menyelamatkan Indonesia?
Ya. Terima kasih. Terima kasih dari OT Abadi. Ya itu ya Bang Fadli. Hening sekeliling. Oh itu ya. Ya. Kembali dengan lagu Leo Christy. Hening sekelilingku, hening sekelilingmu, kau lihat wajah mulai menyisih, kau dengar suara azan pagi, kau dengar suara beduk di surau, hatimu menangis. Jangan bersedih, Allah pengasih. Dengan padi mulai ditunggu, suara dari gubuk-gubuk. Dengarlah gerobak sayu, hampir tak mengenal tidur. Lihat gadis di sana, merah putih hingga kebayangnya, dengan ani-ani di gambarnya. Fajar di hatinya, fajar di hatinya. Bangun, ayo bangun, berjalan tegakkan kepalamu, nyanyikan timur matahari. Fajar di hatinya, fajar di hatimu. Fajar di hatimu, fajar di hatimu, fajar di hatimu. Sekali lagi kita sama-sama ya, fajar di hatimu. Fajar di hatimu. Terima kasih. Terima OT Abadi kasih. dari konser Leo Christy. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Iya, jadi semakin senja semakin menggelora ya, begitu. Nah, sepertinya penampilannya sudah kita saksikan bersama, tapi kayaknya ada yang kurang ya. Kalau kita tidak melihat penampilan dari sesosok pemuda tadi ya, kalau siapa ya sempat bilangnya, sesosok pemuda yang banyak menyelamatkan
budaya-budaya di Indonesia yang kemudian membeli begitu beberapa koleksi-koleksi budaya. Maka dari itu boleh kali ya kalau kita minta Bapak Dr. Haji Fadlizon untuk menyanyikan sebuah lagu. Request, boleh ya, boleh nggak? Setuju nggak sih, setuju nggak? Setuju Pak. Ya, menjelang maghrib. Coba, saya ini bukan, kalau puisi, saya baca puisi dulu sambil Bang Ote mempersiapkan. Tapi ini puisi yang saya bikin waktu tahun 1985, saya masih SD di Ciberem itu. Saya bacain kemarin di Metro TV itu ya. Judulnya itu Untukmu Bung Tomo. Jadi Bung Tomo waktu itu meninggal di Tanah Suci. Saya masih sedikit hafal ya. Untukmu Bung Tomo, bergema di angkasa, bergetar bumi pertiwi, bergelora di dalam dada. Pekikan kemerdekaan membahana. Waktu itu 10 November di Surabaya. Kau bangkitkan semangat yang hampir pudar. Kau bangunkan patriot ke medan bakti. Tetes-tetes darah menyirami bumi. Ratap tangis ibu-ibu yang kehilangan putranya. Mereka berkata, semua berkata, Allahu Akbar, merdeka atau mati. Sekarang kau telah tiada, Bapak kami. Di Tanah Suci, kau hembuskan nafas terakhir dalam doa. Tiada salvo, tiada bendera setengah tiang, tiada prosesi jenazah. Semua diam, semua kelam. Selamat jalan, Bapak kami. Dalam haribaan Ibu Pertiwi, kau telah terlepas dari tirani, dari bumimu yang penuh noda dan dosa. Terima kasih. Sebuah lagu ya. Che bella cosa la giornata sole, l'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca Reggiana Vesta. Che bella cosa una giornata in sole, manna tu sole più bello ne, oh sole mio sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fanno te, solo se ne schiene, e fene qua se, na malincunia. Sotto a finestra noi a restaria, quando fanno te solo se ne schiene, manna tu sole più bello ne.
Alhamdulillah hujan juga ya. Sudah lama hujan tidak datang ke Bogor dan di Jakarta. Oh sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te, stan fronte a te. Stan fronte a te. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya hujan juga.